adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik di rumah selalu dahsyat, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah par online GKII Jemaat Pamalan Rea. Kita juga mengucap syukur ya adik-adik karena Tuhan Yesus sudah memberkati dan menyertai kita di sepanjang minggu yang sudah berlalu. Adik-adik di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan? Tentunya sudah siap ya. Ayo adik-adik di rumah, semua adik-adik bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu pujian. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Kita nyanyikan pujian ini sambil memakai gerakan ya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cuy, cuy, cuy. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya suka sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cuy, cuy. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Lebih semangat lagi ya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cuy, cuy, cuy. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Yesus selalu besertamu. Puji nama Tuhan. Adik-adik, kita mau berdoa untuk membuka ibadah kita pada hari ini. Semua adik-adik di rumah lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap kasih, anugerah, bahkan pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah memberkati menyertai kami dari minggu yang sudah berlalu, dan hari ini kami anak-anak-Mu mau datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak par dimanapun mereka berada, sehingga mereka boleh fokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati juga kedua orang tua yang mendampingi di rumah, dan berkati juga guru-guru par dimanapun mereka berada. Ini doa dan ungkapan syukur kami menyerahkan ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Tentunya masih ya. Ayo adik-adik, kita masih memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, ada satu sobat. Kita percaya bahwa Yesus sobat kita yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku
Nah, adik-adik, kita percaya bahwa hanya satu nama yang mampu menghibur setiap hati kita ya. Dan hanya satu sobat kita yang paling setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita melalui persembahan yang akan kita jalankan di rumah kita masing-masing ya. Ayo adik-adik di rumah, kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sambil persembahan dijalankan di rumah kita masing-masing, kita mau nyanyikan satu pujian, Yesus Pokok. Tiba saatnya kita mau berdoa, mengucap syukur untuk persembahan kita. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur di tengah-tengah ibadah par hari ini. Kami anak-anak-Mu memberikan ungkapan syukur kami melalui persembahan yang kami jalankan di rumah kami masing-masing. Mari Tuhan, Engkau memberkati persembahan ini sehingga boleh digunakan untuk memperluas kerajaan firman-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Berkati juga kedua orang tua yang menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk anak-anak PAR.
Bapa dalam kerajaan surga, berkati juga tangan-tangan yang mengelola persembahan ini sehingga boleh dikelola dengan baik. Ini doa dan ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kakak Okta. Nah, sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan, Tuhan Yesus, aku berjanji. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah sekolah minggu kami. Dan saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Berkati Kakak Okta dan adik-adik yang ada di rumah, sehingga kami boleh mengerti, terlebih kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sambut firman Tuhan. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan, dan engkau akan memimpin mereka. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak,
dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Selama kamu hidup di tanah, kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, Inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Musa berumur 120 tahun. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Dan Yosua penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini terambil dalam kitab Ulangan pasal 31 dan 34 yang bertemakan akhir hidup Musa. Nah, dari tema ini menceritakan bahwa akhir hidup Musa. Lalu adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan kita kali ini? Yang pertama yaitu Musa setia dan taat kepada Allah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Musa setia dan taat kepada Allah sampai akhir hidupnya. Nah, firman Tuhan berkata bahwa Musa setia dan taat kepada Allah sampai akhir hidupnya. Apa yang Allah perintahkan, itu yang dilakukan Musa. Bahkan Musa adalah orang yang dekat dengan Allah. Apa yang Allah perintahkan, Musa akan lakukan, karena Musa adalah orang yang setia dan taat kepada Allah. Bahkan Alkitab berkata bahwa Musa dapat berbicara kepada Allah melalui tatap muka langsung. Wah, begitu dekat ya hubungan Allah dengan Musa, karena Allah tahu mana orang yang setia dan taat kepada Dia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Allah selama Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, selama di padang gurun, bangsa Israel sering bersungut-sungut, dan itulah yang menjadi masalah bagi Musa. Namun Musa tetap menyerahkan semua itu kepada Allah. Saat perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia sering bersungut-sungut, apalagi saat mereka berada di padang gurun. Tapi itu tidak membuat Musa juga ikut bersungut-sungut. Dia terus berserah kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Musa adalah orang yang setia dan taat kepada Allah. Namun hanya satu hal yang membuat Allah marah kepada Musa saat peristiwa di Meriba yang terambil dalam kitab Bilangan 20 pasal 1 sampai 13.
Tuhan menganggap Musa dan Harun tidak menghargai kekudusannya di depan mata orang Israel. Saat Musa dan Harun harus bertengkar dengan bangsa Israel karena mereka bersungut-sungut meminta air saat di padang gurun. Nah, saat bangsa Israel berada di padang gurun, mereka bersungut-sungut, mereka bertengkar. Itu yang membuat Allah murka kepada Musa. Makanya Musa tidak diizinkan Tuhan untuk menginjakkan kakinya ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Musa dan Harun tidak diizinkan Tuhan untuk menginjakkan kakinya ke tanah Kanaan. Hanya dapat melihat tanah Kanaan saja. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh hidup seperti Musa yang taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, apa yang Tuhan kehendaki semua ada dalam firman Tuhan. Semua perintah Tuhan ada dalam firman Tuhan. Rajin baca Alkitab dan setia melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Dan pelajaran kita yang kedua ya adik-adik, yaitu adalah segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil Musa kembali pulang ke pangkuan di surga pada saat Musa dalam keadaan tua, tapi Musa masih sehat, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Dan Allah sendiri yang menguburkan Musa. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Allah tidak mengizinkan Musa untuk menginjakkan kaki ke tanah Kanaan, tetapi Allah masih mengizinkan Musa untuk melihat tanah Kanaan dari jauh, yaitu dari puncak Pisgah, yaitu di atas gunung Nebo. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, semua itu terjadi atas kehendak Allah. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita percaya juga bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita, semua terjadi atas kehendak Allah. Sering kita dengar ada orang yang meninggal dalam usia yang masih muda, ada yang sudah tua, ada yang sakit-sakit, bahkan ada yang masih sehat, tiba-tiba Tuhan panggil. Nah, kita harus percaya bahwa semua itu terjadi atas kehendak Tuhan. Tuhan sudah atur dan Tuhan akan memberikan rancangan yang terbaik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, jika kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, Tuhan sudah panggil, kita harus percaya bahwa semua itu terjadi atas kehendak Allah, dan Allah akan memberikan rancangan yang terbaik buat kita. Seperti Musa, walaupun Tuhan tidak mengizinkan dia menginjakkan kaki ke tanah Kanaan, tapi Tuhan mengizinkan Musa untuk dapat melihat tanah Kanaan dari jauh. Hebat ya Tuhan kita percaya Allah akan mengatur setiap langkah kehidupan kita. Dan yang terakhir adik-adik, pelajaran kita dari firman Tuhan kali ini dalam tema kematian Musa yang ketiga, yaitu bahwa Allah setia kepada umatnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat meninggalnya Musa itu membuat bangsa Israel menjadi sedih, karena Musa adalah sosok pemimpin bagi bangsa Israel. Tapi tenang ya adik-adik, kita percaya bahwa saat Musa dipanggil Tuhan, pada saat Musa dipanggil Allah, Allah sudah menetapkan sosok pengganti yang akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dia adalah Yosua yang merupakan pelayan Musa yang setia. Nah, Yosua telah terbukti setia kepada Allah saat ia dan Kaleb menjadi pengintai bersama 10 pengintai lainnya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hanya Yosua dan Kaleb yang diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan bersama bangsa Israel lainnya. Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memakai Yosua dan memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mewakili Allah dalam memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, seperti yang kita pelajari tadi bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Nah, Allah juga akan menepati janjinya kepada umatnya yang dikasihinya. Kita juga sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya bahwa saat sesuatu terjadi dalam kehidupan kita,
mungkin tidak menyenangkan kita, membuat kita sedih, kita harus percaya bahwa Tuhan akan setia dalam kehidupan kita. Tuhan akan mengatur setiap langkah kehidupan kita, mengaturkan rancangan yang terbaik buat dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan kali ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Terlebih kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita boleh setia dan taat kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan kita percaya bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Dan kita percaya bahwa Allah akan setia dalam kehidupan kita, anak-anak yang dikasihinya. Selama kita terus percaya dan berserah berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik, semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk setia dan taat kepada Tuhan seperti Musa sampai akhir hidupnya setia dan taat kepada Tuhan. Kami mau berdoa buat orang tua kami, berikan mereka selalu kekuatan, kesehatan juga dalam setiap usaha pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati kami anak-anak yang dikasihi Tuhan, adik-adik sekolah minggu. Dalam pertumbuhan Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Dalam pendidikan Tuhan berikan hikmat, kepintaran dari Tuhan. Setiap apa yang kami perlukan Tuhan cukupkan. Guru-guru sekolah minggu kami dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, Tuhan memberkati. Dan kami tetap berdoa Tuhan untuk rencana Natal Par yang akan kami laksanakan pada tanggal 19 Desember nanti. Tuhan menolong, Tuhan buka jalan, Tuhan dahului semuanya. Setiap apa yang diperlukan, dana dan setiap acara pelayanan kami serahkan dalam tangan Tuhan yang mengambil pelayanan. Kami boleh lakukan semua bersama-sama Tuhan. Dan berkati anak-anak sekolah minggu agar mereka boleh mempersiapkan diri untuk mengikuti Natal Par bersama-sama. Tidak lupa kami berdoa juga buat Natal Jemaat yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember. Tuhan menolong. Inilah doa kami Tuhan, sertai kami sepanjang minggu ini dan pertemukan kami kembali minggu depan dalam ibadah Par online GKI Taman Andrea. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami kembali boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu kami walaupun hanya secara online, tapi biarlah ya Tuhan itu tidak mengurangi sukacita kami di dalam memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Ajarkan kami anak-anak-Mu untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat rencana perayaan Natal kami yang akan dilaksanakan secara onsite di gereja. Kiranya Tuhan Yesus turut campur tangan di dalamnya. Segala sesuatu yang kami butuhkan, kiranya Tuhan Yesus mempercukupkan sehingga pada saatnya nanti kami boleh melaksanakan perayaan Natal Par sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang minggu yang akan berlalu kiranya Tuhan Yesus menyertai kami semua, memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga minggu depan kembali kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun hanya secara online. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Minggu depan kita akan tetap beribadah secara online. Tetap semangat ya, jaga kesehatan. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.